Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku Channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini saya ingin ngobrol dengan pemirsa, ngobrolin buku tapi di kampung. Pemirsa, kebetulan saya sedang pulang kampung, jadi saya teringat dengan bagaimana liku-liku memperoleh buku ketika saya belajar di kampung. Saya di sekolah di kampung, pemirsa, itu dari kelas 3 SD itu sampai kelas 6. Kemudian lanjut ke PGA 4 tahun di tepatnya di Cilimus ya. Kemudian lanjut lagi ke PGA 6 tahun juga masih di Cilimus, PGA PUI 6 tahun. Jadi saya sekitar ya 6, 10, 11 tahun lah sekolah di kampung di lereng Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, pemirsa. Karena saya sedang pulang kampung, maka saya teringat bagaimana dulu suka duka ingin punya buku ya. Itu luar biasa gitu. Pemirsa, kalau waktu di sekolah dasar, saya masuk kelas 3 mulai sekolah dasar, karena sebelumnya 1 dan 2 itu di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Itu buku di Tanjung Priuk hampir tidak masalah waktu sekolah di kelas 1, 2 SD itu, karena di sekolah juga disiapkan. Tapi ketika kelas 3, 4, 5, dan 6 di kampung, di Silebu, Desa Silebu, Kecamatan Mandirancan, itu pada saat itu kita ya bahan-bahan ajar itu dituliskan oleh guru. Guru menulis di atas papan tulis, kemudian kita mengikuti. Nah, bahan itulah yang menjadi bahan ajar kita untuk belajar tentang ya ilmu pengetahuan umum, berhitung, kemudian bahasa Indonesia, itu kemudian ada juga pendidikan agama gitu. Itu semuanya itu tidak pakai buku gitu. Jadi tidak ada buku teks gitu. Itu yang dipegang oleh siswa atau dipinjam oleh siswa, itu tidak ada. Jadi buku sekitar tahun 65 ya, 64, 65 sampai tahun 69 itu di SD. Itu kita nggak pernah ketemu buku cetak gitu. Karena buku itu, yang buku cetak itu hanya dimiliki oleh guru. Kemudian Pak Guru, Bu Guru itu menulisnya di papan tulis, kita mengikuti. Jadi kita pakai buku tulis, kemudian menyalin apa yang ditulis oleh guru. Itulah bahan untuk kita belajar di rumah. Jadi untuk bagaimana kita telah lebih jauh, kita hafal, kita perdalam di rumah, itu dari catatan-catatan kita. Jadi sebelum guru menerangkan, menjelaskan materi pelajaran, biasanya kita diminta menuliskan dulu, menulis beberapa bahan, gitu. Hampir semua guru di setiap kelas, gitu. Modelnya seperti itu. Jadi kita tidak pernah, kebetulan di sekolah juga tidak ada perpustakaan waktu itu, tidak ada perpustakaan sekolah, sehingga kita tidak bisa baca buku di perpustakaan, gitu. Jadi sangat amat terbatas. Nah, jadi luar biasa besarnya hasrat kita ingin membaca buku yang sudah buku cetak, maksudnya yang bukan tulisan tangan gitu. Itu sulit sekali dan tidak pernah bisa. Semua mata pelajaran itu disalin oleh ibu dan bapak guru, kemudian murid menirukan, menyalin, menulis ke dalam buku tulis. Nah, kemudian baru dibahas. Begitu dan begitu seterusnya sampai kelas 6 SD. Nah, baru ketemu buku, pemirsa, itu di kelas 1 PGA. Di kelas 1 sampai kelas 4 PGA ini kita sudah bisa membaca buku teks, bisa kita pinjam di perpustakaan sekolah.
kebetulan di PGA 4 tahun, pendidikan guru agama 4 tahun, itu setara SMP pemirsa, itu sudah ada kecil-kecilan itu perpustakaan. Ya, walaupun tidak banyak koleksi bukunya, tapi sudah lumayan lah, tidak seperti di sekolah dasar gitu. Jadi tidak semuanya kita menulis, walaupun sebagian masih kita menyalin dari buku-buku teks itu ke dalam buku tulis untuk kita bawa ke rumah, untuk kita perdalam gitu. Begitu. Jadi kelas 1, 2, 3, dan 4 pemirsa, PGA itu 4 tahun ya, tapi setara SMP, itu lanjutan tingkat pertama itu, pendidikan guru agama. Setara kalau di pendidikan guru yang non agama itu ada namanya SGB, sekolah guru baru gitu. Dulu ada SGB itu, sekolah guru baru, tapi SGB itu 3 tahun dan 4 tahun. Nah di sana ada. Jadi dari mana kita kalau ingin memperoleh buku itu supaya menjadi milik sendiri, kita beli ke toko buku. Toko buku itu yang ada cuma ya di Kabupaten Kuningan, jaraknya kira-kira 15 km dari sekolah kita ini di Cilimus, atau ke Cirebon sekitar 20 km. Nah, tetapi biasanya kita memilih ke Cirebon karena lebih representatif, baik buku-buku agama maupun buku-buku pelajaran umum. Itu banyak sekali diperoleh di sana. Jadi itu luar biasa, harus menempuh jarak puluhan kilo, dan jangan bayangkan sekarang, dulu kendaraan juga kendaraan umum seperti Spurben ya. Spurben itu apa? Minibus yang apa itu? Yang buatan Amerika tuh, ada Chevrolet, ada Dodge, ada Ford gitu ya. Itu harus pulang sekolah tuh kita ke Cirebon. Misalnya pulang sekolah itu jam 1, kita ke Cirebon, nanti pulang sore gitu. Jadi suasananya seperti itu. Jadi bagaimana kita ingin memiliki buku gitu, tetapi sangat terkendala gitu. Di samping jauh jaraknya ke toko buku kalau kita beli, itu juga tidak lengkap biasanya. Mungkin yang lengkap itu ke Bandung gitu loh. Tapi itu kan lebih jauh lagi gitu loh. Dan belum ada seperti sekarang beli online ya. Nggak ada itu, belum ada HP, belum ada segala macam. Jadi kita harus datang ke toko buku gitu loh. Nah, di Cirebon lebih banyak toko bukunya gitu ya, ada beberapa toko buku gitu. Seingat saya dulu ada lupa namanya, ada toko buku yang di Karanggetas dekat Pasar Pagi gitu. Terus ada toko Mesir gitu. Nah, untuk buku-buku, untuk kitab-kitab gitu segala macam gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk meminjam dengan teman juga susah, karena sebagian besar tuh tidak punya buku cetak gitu. Sebagian besar tuh menyalin. Nah, kendati di sini di PGA ini udah agak beda dengan di SD. Yang disalinnya tidak harus mengandalkan guru menulis di papan tulis, tapi kita pinjam buku ke sekolah, nanti kita salin ke dalam buku tulis gitu loh. Materi-materi itu kita salin ke dalam buku tulis itu. Jadi luar biasa perjuangannya. Nah begitu juga setelah dari PGA 1, 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, lanjut ke PGA 6 tahun, kelas 5, kelas 6. Jadi PGA 2 tahun ini setara SMA, tapi cuma 2 tahun sekolahnya gitu loh. Sekolahnya cuma 2 tahun. Hampir sama dengan kondisi di PGA 4 tahun. Ada perpustakaan sederhana, perpustakaan sekolah, kita bisa pinjam itu, nah, dengan sangat terbatas. Kemudian kita juga harus beli buku, mencari toko buku. Kalau tidak ke Kuningan, ke Cirebon itu tadi. Gitu. Hampir sama dengan kondisi di PGA 4 tahun. Nah itu luar biasa. Nah tetapi ini pengalaman ini sangat menarik karena dengan mencatat gitu, dengan memindahkan, menyalin dari buku-buku teks ke dalam buku tulis, itu sekaligus kita sedang menyerap materi gitu. Jadi seperti sudah belajar gitu kan gitu.
Padahal kita belum bahas ini bersama guru, baru memindahkan. Jadi kita baru mencari materi. Nah, tapi karena kita sudah meresapi tulisan itu, sehingga sudah mulai terbayang kerangkanya. Kira-kira bahan ajar ini mau kemana, tujuannya apa, informasinya tentang apa. Nah itu kita bisa tangkap pada saat menulis. Nah pada saat pembahasan dengan guru itu lebih lancar lagi, lebih mudah lagi, karena sudah ditulis, kemudian kita bahas, kita diskusikan, nah, gitu loh, melalui tanya jawab, melalui diskusi, melalui tugas-tugas dan seterusnya. Itu kita terus kita gali dari tulisan-tulisan itu. Jadi kondisinya secara keseluruhan, karena kita juga tinggal di pedesaan, kita juga ya walaupun kalau sekolahnya di tingkat kecamatan ya untuk lanjutan ya, kalau SD-nya itu di desa. Di desa udah hampir pasti tidak ada toko buku gitu loh. Di kecamatan minim sekali ya toko bukunya. Koleksi bukunya tidak lengkap, sangat tidak lengkap. Harus ke kota besar. Dalam hal ini misalnya kota Cirebon, ke Kabupaten Kuningan gitu. Jadi luar biasa. Dan seandainya ada juga itu harganya pasti lebih mahal, karena dekat tapi mahal. Ya lebih baik jauh sedikit tapi murah. Jadi bisa beli untuk satu buku kalau di kota kita beli, untuk 2 buku misalnya kita jadi kecamatan paling kita dapat 1 buku karena mahal. Gitu. Itu pemirsa, jadi kondisi ini yang saya ceritakan bukan kondisi sekarang. Sekarang kalau di Kuningan, di Kabupaten Kuningan, di lembah di lereng Gunung Ciremai, ya kondisinya sudah berbeda dengan tahun 60-an, tahun 70-an. Ini yang saya ceritakan kan di SD tahun 60-an, di lanjutan itu tahun 70-an. Kami tamat tahun 75 dari PGA 6 tahun. Kondisinya masih sangat memprihatinkan. Tapi ada hikmahnya tadi. Hikmahnya adalah kita dipaksa untuk belajar lebih awal karena mencatat, menyalin gitu. Itu hikmahnya. Jadi waktu belajar kita tidak awal, tidak baru sama sekali, karena sudah memperhatikan konten di dalam buku itu melalui penyalinan, melalui salinan tulisan ke dalam buku tulis gitu. Mungkin barangkali pemirsa di tempat-tempat lain juga kurang lebih seperti itu pada tahun-tahun itu ya gitu. Jadi ini saya sampaikan bukan pengalaman tahun ini, tapi ini kondisi di tahun 60, tahun 70-an. Ini nostalgia, bagaimana cara memperoleh buku pada saat kita di usia SD, di usia PGA, PGA 4 tahun dan PGA 6 tahun, dari usia tingkat dasar dan tingkat menengah gitu. Jadi kalau pulang kampung seperti ini suka teringat pemirsa bahwa dulu mau menghadirkan buku seperti ini itu setengah mati. Harus sekolah dulu pagi misalnya gitu, pulang sekolah baru kita ke Cirebon. Itu bisa maghrib baru pulang ke rumah itu. Jadi ada perjuangannya kalau untuk mendapatkan buku itu. Padahal belinya itu paling 1, 2 gitu kan. Nggak bisa beli sekaligus karena kondisi keuangan juga dan lain sebagainya tidak mudah. Nanti bulan apalagi beli lagi, nanti begitu. Jadi koleksi sangat minim. Gitu. Baik di rumah, di sekolah, itu minim sekali koleksi perbukuannya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya, menjadi inspirasi untuk generasi penerus. Mudah-mudahan kalian yang sudah memperoleh berbagai kemudahan, termasuk kalau sekarang kan ada e-book gitu, tinggal buka saja, diklik gitu, kalian sudah bisa mendapatkan sejumlah informasi, tidak harus datang ke toko buku gitu, tapi langsung bisa memanfaatkannya
buku-buku elektronik yang sudah disajikan itu tinggal diunduh, di-download itu, sehingga kalian punya koleksi buku yang luar biasa, lebih dari cukup. Jadi beruntunglah generasi sekarang ini yang dengan kemudahan-kemudahan, dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga apa yang kami alami dulu sudah tidak akan dialami lagi pasti oleh generasi penerus ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.